ongoing thing. Satu, dua, tiga. Silakan Ayo Pak As. MC. Musik. Halo, selamat malam. Ulang. Halo, edit ya, enggak ya? Iya, Aduh. masih aja kaku mau bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Oke, mau kondangan. Gimana kabar semua teman-teman? Dorangga. Iya. Ada artis YouTube kita, Kiram. Woi, Kirani Azwa, selamat malam. Malam. Jangan lupa apa? Kayaknya Anda mesti dikawal kemarin. Jadi ini malam-malam belum tidur. Tadi anak gua bangunnya tidur siangnya lama. Jadi gini deh, masih seger. Kalau bapak gitu kan, bangun juga kan. Iya, sama Emang kayak Pak As tidur siangnya lama ya. Awas, Tidur siang orang nonton. Ini udah lama kita nggak syuting, sekalinya syuting berubah ya tampilannya ya. Pas Diwa rambutnya kurus gitu kan. Pak Meries makin ini jarang berjemur. Jadi putih ya. Gua juga dietnya sukses kayaknya. Amin. Penting pada sehat ya. Karena angka COVID katanya naik lagi. Tapi kita harus selalu happy biar imun kita nggak turun. Amin. Harus happy lah. Jangan lupa Jadi gimana nih? banyak. Ntar harganya naik lagi. Apa Pak As tadi ngomong apa tadi? Mau bahas apa kita kali ini? Kita ini kan situasi lagi pandemi begini. Banyak anak sekolah juga kan masih pada apa sih? Sekolah online. Oke. Terus? Anak-anak itu kebanyakan nonton YouTube nih. Oh. Walaupun kita di sini juga bikin YouTube ya, Cek. Ya. Maksudnya apa nih Pak? Kita mungkin akan bahas YouTube atau gimana? efek negatif dari YouTube ya, Bro Rangga tadi kayaknya. Ya, karena kita sekarang ngelihat anak-anak kecil nih, kayak anak gua aja belum 3 tahun. Kalau misalkan nggak dipantau nonton YouTube-nya apa, kadang diikutin. Mungkin bapak-bapak. Dan sekarang di YouTube juga ada 2 kubu ya. Kubunya YouTube yang udah lama sama YouTube yang baru. Nah, YouTube yang baru ini katanya lebih banyak konten yang cuman pengen biar cepet viral. Nah, cepet viralnya itu ya mau nggak mau faedah juga tetap diposting dan akhirnya dia ngejar buat viralnya itu. Ya contohnya kayak kemarin ya, dia ngeprank kasih sembako isi batu bata. Itu kan buat viral aja sebenarnya ya. Bukan batu bata, malah buat sampah. Dikasih sampah. Oh iya. Sampah Pak. Iya. Akhirnya dikasusin kan. Iya. Dia tujuannya buat viral aja ya. Terus apalagi tadi Meries kemarin sempat bahas apa ya? Yang unfaedah deh, yes? Akhirnya kayak kata-kata anjay. Anjay. Terus orang cuman duduk doang nggak ngapa-ngapain. Iya, orang Orang ngomong 2 jam. ya? 2 jam ya? 2 jam. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Itu maksudnya apa ya bener ya di YouTube dia diem aja, apa ya maksudnya? Tapi banyak loh yang lihat. Gue masih nggak ngerti maksudnya kubu-kubuan gimana sih enggak? Emang di YouTube membagi gitu kubu mana yang konten kreator kayak kita gitu misalnya, terus sama mana yang memang dia cuma murni buat viral doang. Ada kubunya gitu apa gimana sih? Oh enggak. Jadi kemarin itu pecah 2 kubu. Sebentar, kirain kau minum. Jadi masuk sama kamu. Nah, Nih, Rangga kayaknya mau bahas ke ada 2 area kubu. pilpres Jadi lagi. kubu yang pertama itu kubu yang pertama itu YouTube pendahulu, dia mengutamakan konten YouTube-nya itu kreativitas ya. Kualitas. Bukan berarti yang nggak Berkualitas kreatif sih. Lah ya.
Ya, tapi lebih ke kreativitasnya bener-bener indie dalam arti ya gue nggak ngikutin pasar. Misalkan di televisi seperti apa yang ada menye-menyenya penuh dengan drama, apa adanya aja. Misalkan passionnya dia di art, ya bener-bener artnya bener-bener filosofi banget sampai dalam gitu kan. Tuh, by the way anak gue nonton YouTube nih, kekencengan suaranya. Nah, nih Masuk jadinya. takutnya copyright. Nah udah gitu bukan cuman itu, kalau yang sekarang lebih ngelihat bener-bener segmentasinya ini yang kubu yang kedua ini yang baru, dia cuman ngelihat apa sih yang bikin warga 62 ini plus 62 ini jadi pengen ngelihat konten YouTube, ya itu yang nggak berfaedah itu. Misalkan dia jadinya mencoba nonton video YouTube yang suka banyak ngasih giveaway, jadi ibaratnya kan dunia persuapan jadi muncul. Terus yang suatu hal yang ngomongin kejelekan orang, aib orang, akhirnya jadi terkenal. Terus yang tadi yang Merias juga bilang, kata-kata kasar jadinya viral. Nah itu hal yang pecah antara YouTube yang dahulu sama yang generasi yang baru. Karena dinilai, kalau YouTube zaman dulu sih katanya, ya inti kasarnya gini lah, duit bakal ngejar sendiri gitu, tanpa lo harus ngapa-ngapain gitu, karena bukan semata-mata pengen nyari rupiah. Tapi kalau sekarang udah kayak serba bisnis yang tadi gue bilang, lo subscribe gue, nanti gue akan ngasih sesuatu buat lo, itu kan udah kayak money politik jadinya. Itulah jadinya ada perpecahan. Semata-mata lo bikin konten buat dong like yang banyak dong, view yang banyak, nah itu salah kaprah jadinya bos. Iya. Jadi sama aja nyogok gitu maksudnya ya, kasih giveaway supaya dia nonton, supaya dia dapat sesuatu. Ya, sekarang gini aja, yang tadi Merias bilang, ada orang bikin video, dia ngomong anjay selama kata anjay sebanyak 100.000 anjay. Dia durasinya sampai 10 jam. View-nya itu di atas 100.000 loh. Dalam waktu 2 hari aja dia udah kalau nggak salah 300 ribuan, 300k. Dia bayar dia tuh. Enggak, dia cuman nggak ada kegiatannya, cuman dia anjay dia ada. Gue ngeliat ngeklik itu ya, dia ngeklik apa? Dia ngeklik tab. Ya dari tab terus anjay sampai 100.000, dan itu dari tengah malam sampai dia siang hari. Terus ada yang bengong ya, orang jongkok di kamar gini, bengong aja nggak ngapa-ngapain, cuman ngedip doang sama nafas. Biasa banget. Udah kenal gitu. Sesuatu hal konten gue bilang unfaedah karena buatnya tuh worthless banget, tapi kok bisa dapet yang sesuatu yang view-nya banyak, AdSense jadi nyamperin juga kan, karena ya dunia bisnis lah, dimana ada gula semut pasti ngerumunin. Nah cuman ya itu jadinya salah kaprah, makanya jadinya pecah kubu. YouTuber yang lama kok YouTube nilainya begini, nggak yang begitu ya. Nah itulah jadinya. Tapi menurut pandangan kalian gimana sih perihal itu? Tapi kalau gue lihat ya Rangga ya, ini bukan terjadi di YouTube aja. Jadi di dunia pertelevisian juga sama kalau gue lihat. Kadang-kadang acara yang nggak berkualitas, unfaedah, tapi yang nonton banyak, tetap masih disiarin. Gue sepakat. Dia bukan hanya di YouTube aja, gitu. Emang Mungkin warga plus 62 ini. Kalau orang-orang yang seni itu mungkin, atau yang mementingkan kreativitas, mungkin acara-acara televisi yang mendidik, yang inovatif, sama YouTube kan juga gitu kan, yang mendidik, yang apa yang kata Bro Rangga bilang tadi kan, yang kubu yang ini. Nah tapi kan ada juga yang kayaknya buat nyari sensasi aja kan, yang nggak berfaedah. Di dunia pertelevisian juga sama khusus. Gitu. Jadi emang semua sih kalau peminatnya banyak pasti menjamur bro. Tapi kalau yang nontonnya udah mulai nggak ada, ditinggali ya, balik lagi ya. Ini kan selera orang nih. Iya sih. Dua pandangan Merias. Kalau menurut gua sih, kalau gua dulu ya. Kalau menurut gua sih ya, kalau warga plus 62 sih memang sukanya yang berbau drama, berbau apa istilahnya, yang mungkin orang lain nggak
bukan apa ya, orang lain mungkin anggap aneh dan dia akhirnya mencoba. Jadi kayaknya menurut gue memang sukanya yang norak-norak gitu. Mungkin sorry ya warga plus 62. Gue lihat sih begitu. Jadi sukanya yang memang drama, sukanya yang memang suatu hal yang kayaknya nggak penting. Ya sama kayak tadi sih. Ya kayak tadi Pak As bilang, di dunia pertelevisian aja terbukti ya, walaupun memang itu iklan paling banyak ya, sinetron yang diceritain kehidupan, walaupun kehidupannya sebenarnya juga nggak tahu itu benar atau enggak, ya si kaya si miskin, tapi sukanya begitu-gitulah. Dan terbukti memang yang YouTube sekarang jadinya yang memang penuh dengan drama, ya itu yang jadinya banyak ya. Salah satunya kan kalau dia diem aja terus ngomongin maaf tadi anjay 100.000 kali, kan itu drama banget. Buat apa dia ngatain gitu? Iya. Menurut gue Kalau ya. ngomong TV ya, kalau kita berharap apa isinya bagus, mendidik, sebenarnya ada TVRI Pak. Cuman balik lagi, ketika siaran itu mendidik bagus, yang lihat berapa banyak, kayak gitu. Karena kan mungkin orang beli TV itu buat entertain. Jadi kan salah satu contoh entertain kayak lagu apa, konser musik, ya kan, terus sinetron-sinetronnya ringan. Supaya apa? Karena ketika mereka selesai bekerja, contoh misalkan ibu-ibu mungkin pas sambil setrika atau mungkin sambil habis jemur, terus TV kalau terlalu berat juga kan mereka juga males kan. Hanya ya lihat yang sekiranya bisa menghibur. Jadi mungkin memang kalau misalkan kita sekarang lihat TV nggak cocok, mungkin pasarnya memang bukan kita. Gitu. Ada salah satu stasiun TV ya, di TV kan ada tuh yang channelnya mendidik, menghibur, ya kan, masa kini. Penontonnya semakin sedikit. Kenapa? Karena pasar yang dia tuju itu sudah tergerus oleh TV-TV digital atau TV-TV yang berbayar. Ya kan? Atau mungkin dia nontonnya udah bukan lagi dari TV, dari handphone, udah streaming segala macam. Kenapa? Karena pasar itu pasar yang orang yang masih kreatif, masih muda, ya kan. Mungkin nonton TV cuma sekedarnya aja gitu. Mereka lebih butuh informasi yang lebih cepat, ringkes gitu kan. Ataupun kalau nonton serial, mereka suka nonton serialnya tuh langsung betul-betul, jadi nggak mau nunggu besoknya kelamaan gitu. Kalau kita dulu kan suka nonton Dragon Ball aja seminggu sekali kita tungguin. Sekarang sudah ada Netflix ya, contoh Netflix, kita bisa lihat tuh serial Hunter x Hunter dari nomor pertama sampai terakhir. Kayak gitulah, jadi orang udah kayak nggak mau nunggu lagi, udah apa nih berikutnya kayak gitu langsung sih kalau ngomong TV. Tapi kalau ngomong YouTube, kenapa banyak juga artis yang beralih ke YouTube? Kenapa? Karena selama pandemi mereka nggak bisa syuting. Ya kan, contoh kayak program TV yang undang bintang tamu dari luar kota atau yang roadshow ke kota-kota lain, itu juga nggak boleh kan, karena nggak ada izinnya pertama. Kedua karena ya kondisi seperti ini siapa sih yang mau syuting di luar kan, mesti menerapkan protokol kesehatan yang biayanya juga nggak murah gitu kan. Semuanya mesti dicek bersih nggak, terus kondisi tempatnya juga bersih apa enggak, terus mesti izin ke pejabat setempat segala macam. Jadi yang mereka pikir untuk menyambung hidup ya dengan cara apa? Mereka punya popularitas, mereka punya followers, mereka punya pengikut, ya kan. Ya mereka manfaatkan itu untuk menambah penghasilan mereka. Dengan cara gimana? Mereka bikin YouTube, dari YouTube kalau punya banyak pengikut mereka dapat iklan dari situ. Cuman masalahnya adalah ya mereka mampunya seperti itu yang mereka tawarkan. Tinggal gimana pasar mau menyerap apa enggak gitu. Kalau memang banyak yang suka, ya orang akan terus-terusan bikin seperti itu gitu. Jadi kedepannya pasti kita bilangnya apa ya, konten kreator atau orang yang bikin konten di YouTube itu akan mengarah ke konten-konten yang paling disukai sama orang gitu. Sekarang apa trending? Misalkan tentang drama Rizky Bilar sama Lesti. Begitu aja terus tuh kalau lihat trending sekarang tuh. Ya kan, kalau nggak gitu lagu Korea. Jadi para cinta Korea tuh langsung ini kayak nyebarin gitu, ayo nonton view segala macam kayak nyebar kan virus ya. Trending ya. Gitu. Tapi kalau gue sih ngeliatnya juga selain tadi yang Meres bilang, mungkin taraf jokesnya juga, gue bicara yang skup kecil dulu deh di negara kita nih, di Indonesia.
ada salah satu YouTuber ya, sebut si Skinny itu loh, Skinny yang Anda Lopez itu. Ini kemarin YouTube Got Talent, terus yang ngebahas masalah konten unfaedah. Sebenarnya suatu hal komediannya nggak yang stand up komedi yang kayak gimana dia cukup berdiri, tapi dikarenakan ada sound effect orang ketawa ya gitu, jadinya kita yang nonton pun jadi ngerasa ketawa padahal sifatnya receh tapi jadi sound effect ya. Nah itu yang gue lihat, jadi banyak bermunculan konten-konten kreator dengan efek ketawa gitu pun ya, jadinya orang yang tadinya nggak mau ketawa gara-gara itu jadi ikut ketawa receh ketawa receh. Nah itu kalau yang gue menilainya bahwa semakin banyak hal yang demikian, berarti kan jokes lucu-lucuannya kita orang ini jadinya dengan sebatas ngelihat orang yang efek suara ketawa gitu bisa jadi ketawa ya tadi. Enggak mungkin kalau dengan teman-teman kita yang di luar nih, negara-negara lain mungkin beda, mungkin buat dia bukannya ketawa malah celingak-celinguk, kok mereka ketawa ya, gua enggak ya. Nah itu jadi jokesnya lain, mungkin pasarnya beda gitu. Negeri ngelihat ya contoh lah Mr. Bean yang cuma yang kayak pantomim gitu doang, orang bule bisa sampai ketawa terpingkal-pingkal cuy. Justru kita yang celingak-celinguk, lebay amat nih orang ketawa, padahal cuma gitu doang, nggak ngapa-ngapain, tapi suatu hal yang lain jokesnya itu. Jadi mungkin orang bule kalau lagi nonton konten kreator kita cuma efek suara, bengong yang ada, bukan ketawa ngakak kayak kita gitu. Itu juga salah satu faktor sih kayaknya. Itu sih balik lagi ke pasar sih nggak. Jadi ya memang iya mereka akan cari yang view-nya banyak seperti apa gitu kan, konten-konten seperti apa yang dicari ya itu akhirnya mereka pada bikinnya begitu aja terus tuh. Akhirnya konten-konten kreator yang bikin ide secara orisinil, penontonnya jadi ya segitu-segitu aja. Ya sebenarnya konsep kayak dari dunia pekerjaan lah ya, sesuatu hal yang bisa kita kembangin, nggak perlu yang sifatnya orisinil yang gue lihat, tapi yang gue lihat sistemnya ATM, amati ini sama orang, terus ditiru, terus modifikasi sedikit. Jadi contoh nih, podcaster yang terkenal nih di YouTube nih, ya kita semua orang tahu lah Om Deddy Corbuzier, diikutin sama pelawak siapa? Denny Cagur ya. Iya. Tapi abis itu udah nggak ada loh. Ininya apa? Jadinya versi komediannya, tapi akhirnya ya kembali lagi yang orisinil yang tetap masih long last jadinya. Ya kayak gitu, tapi sempat juga, sempat view-nya naik juga. Tapi akhirnya nggak lagi karena nggak orisinil gitu sih. Dari Pak As sendiri gimana melihatnya Pak As? Anjay. Ya tadi kan kalau tadi gue ngelihatnya tadi yang awal kita bahas itu adalah kok yang nggak berfaedah. Kalau Bro Maries bilang mungkin pergeseran pergeseran apa sih namanya sih, orang pasar ya, tapi masih berfaedah, tapi mungkin bergeser mungkin ke orang-orang muda. Kalau yang tadi yang dimaksud itu adalah yang nggak berkualitas sama sekali kayak tadi 2 jam sejam bengong aja. 2 jam juga ada 2 jam bengong tuh cuma ngedip-ngedipin mata. Itu mah bukannya selera pasar gitu, cuma nyari sensasi gitu. Maksudnya yang dimaksud yang tadi awal kita bahas mungkin yang hal-hal seperti itu. Kalau yang pergeseran mungkin tadinya acara ini sukanya lagu rock gitu ya, pop rock, tapi karena sekarang tahu-tahu lagu K-pop. Nah itu kan pergeseran ini, bukan jadi nggak kreatif, itu hanya pergeseran selera gitu. Itu yang gue tangkep tadi yang awal-awal kita bahas sih sebenarnya. Kalau yang tadi itu kan yang nggak berkualitas, kayak ngomong aja kayak dulu coba, itu bukannya pergeseran apa ya, itu emang nggak berkualitas banget sih kalau gue lihat sih gitu. Ada yang nonton loh Pak, ada yang nonton. Tapi nonton iya nonton, tapi ada yang nonton. Contoh ya, ini ada satu channel YouTube, Instagramnya Bobon Santoso, dia YouTube-nya The Santoso. Itu dia sih mengklaim bahwa dia tergoblok katanya, konten tergoblok. Jadi kayak kemarin digoreng, terus hewan yang aneh-aneh iya, sampai gue lagi nonton, istri, kamu ngapain sih nonton kayak gitu?
gue langsung mikir ngapain juga ya gue nonton, tapi gue penasaran cuy, dan akhirnya nggak berasa sampai habis. Nah, itu sudah merasuki jokes mindset. Enggak, dia masih goreng nangka ya, setahu gue orang goblok itu bukan goreng nangka loh. Setahu gue tuh orang goblok itu minum es ditiup. Ini bukan goreng nangka, pas goreng kamera, terus Goreng kamera, terus apalagi ya, goreng apa namanya, terus pakai anggur merah, mecinnya banyak. Nih masak bumbunya pakai mie gitu ya. Ajinomoto sampai banyak gitu. Bulan. Tapi gila, subscribernya sampai 2 juta cuy sekarang. Udah 2M. Iya, itu memang pasarnya emang mobil gitu. baru tiba-tiba dilindes sama tank itu heboh lagi tuh, model Nih, dia lagi. food vlogger, kalian tahu lah Tan Boy Kun ya, yang makannya banyak, tahu kan? Yang dari berapa seorang anak kos sekarang udah jadi ini. Tapi kalau kita lihat emang kualitasnya bagus, dia ngeliat kameranya juga bagus, syutingnya ya, lightingnya bagus, makanannya juga ada yang dari murah sampai ada yang mahal dia review. Backgroundnya walaupun anak kos tapi oke lah. Nah, ada pesaingnya nih sekarang, gue lupa namanya siapa ya. Dia latarnya itu cuman kayak karung, jadi seolah-olah kayak lagi di gudang. Tapi gue penasaran sama netizen komen-komennya di bawah. Oh, maju terus bang, jangan mau kalah sama Tan Boy Kun, abang pasti sukses. Tapi yang gue lihat kreativitasnya itu tidak seperti Tan Boy Kun tadi. Tapi kenapa dia ratingnya bisa view naik? Rasa iba para penonton netizen ngeliat, oh ayo support terus abang ini. Nah, gue ngeliat di sini bukan kreativitas yang dijual, tapi rasa kasihan itu, rasa kesusahan itu yang ditonjol. Jadi orang rasa iba, gue subscribe deh, gue mau dukung abang ini biar minumnya nggak dari gunting tapi dari Tupperware atau apa gitu. Nah itu gue liat ada suatu hal yang lain, aneh-aneh kalau gue bilang. Ya. Setuju kan? Setuju. Goyo, gimana Goyo? Ayo diem aja nih. Kalau gua sih ya sebenarnya masih pada tadi yang gua omong. Kalau gua lihat memang warga Paslon 2 memang sukanya yang receh, yang drama, yang simple. Tadi Pak Meres juga udah ngomong yang ringan. Kalau terlalu berat kayaknya harus mikir tuh, kayaknya enggak deh ditinggalin gitu. Jadi yang memang benar-benar ya udah penasarannya, tadi Rangga juga udah bilang rasa penasaran itu memang yang dicari. Terbukti gue boleh sebut salah satu stasiun TV lah yang cuma 3 huruf, yang ideal depannya N belakangnya T, ya kan. Awalnya ideal dia membuat TV ya Bapak As mungkin bukan zamannya lah atau bukan segmennya. Yang gue lihat masa kini ya, televisi masa kini. Nggak ngerti gue nih, depannya E belakangnya T. Depannya N, belakangnya T, cuma 3 huruf. Ya udah pokoknya TV masa itu, kini. ya kan. Dan itu TV paling masa kini buat gua. Berarti memang pasarnya bukan Pak As. Iya, Dan keren kan. Pasarnya bukan di Pak As ya. Kalau gue taunya depan T terakhirnya I. Udah terus next. TV. Iya. Dan pasarnya menurut gua oke banget itu. Buat gua ya. Dan ternyata secara rating dia tidak berhasil. Om Wis jadi ya akhirnya Om Wis berpikir bahwa oh ternyata memang kalau di stasiun TV mungkin marketnya yang istilahnya butuh banyak itu ternyata nggak seperti ini. Akhirnya setelah dia berubah sekarang ya baru mulai dia survive, tapi sempat akhirnya anjlok kan karena memang idealis terhadap hal-hal yang memang menurut dia menarik dan menurut gua menarik, tapi itu segmennya kecil sekali. Jadi intinya gua cuma mau bilang kalau menurut gua segmen plus 62 tuh sukanya yang receh, yang drama, yang nggak penting, yang cuma bikin orang penasaran gitu, itu aja sih. Jadi ya itu beban sebenarnya buat konten kreator kayak kita ini. Makanya gue juga sempat kutip sedikit, ada sedikit protes kenapa sih artis masuk ke YouTube. Karena menurut gue gitu, menurut teman-teman semua, menurut yang nonton mungkin akhirnya yang berpikir untuk membuat satu hal yang menarik dan informatif dan mungkin edukatif jadinya sia-sia karena cuma munculin mobil ditawar gitu kan misalkan, atau munculin rumah orang kayak diliatin gitu atau apa ya kayak TV dipindahin doang gitu ke YouTube, itu kan cuma gitu aja. Dan
ya nggak tahu lah ya, itu pasar lagi-lagi tadi ngomongin pasar dan ngomongin unfaedah, ya emang unfaedah sebenarnya kan, cuma ngeliatin kehidupan sehari. Oh, ada yang lebih menarik, ngeliatin kehidupan hari aja itu juga bisa jadi subscribernya banyak, dan itu Apa gue? Diary ya, harus mikir kan. Ya gue nggak tahu, lupa namanya apa. kayak diary gitu Pak ya. Kenapa? Diary. Iya, kayak diary Vlog hari-hari sehari-hari kan. Ya vlog. Ini begitu. Ya kita lihat lah. Kan ada nanti yang akan nonton seperti apa. ya, jadi eksis ya. Iya. Ada lagi nih satu yang viral nih. Apa tuh? Apa namanya, kita bahas konten kreator di YouTube. Sedikit nyerempet tadi yang statementnya Meries bilang pergeseran pasar dan apa. Ada satu hal yang ini dialamin juga sih sama gua, mungkin sama teman-teman juga ya di rumah. Kalau ngeliat stasiun TV Indosiar cuy, lo tahu kan acara yang viral di Indosiar apa? Coba gue pengen tahu. Ada yang tahu? Ton. Iya, Naga lah, apalagi. Ku menangis cuy, ku menangis. Iya, naga-naga. Bukan naga-naga yes. Lo nggak, Udah nggak ada. ini cuy yang ku menangis dari pagi sampai malam, yang lagunya Rosa itu loh. Itu keluh kesah tentang istri yang tertindas, diselingkuhin suaminya, nggak dinafkahi. Gue iseng kan, Indosiar, ini lagi filmnya. Jeda 2 jam, ini lagi filmnya. Penasaran gue tonton. Wih, gue kayak merasuk ke dalam dan Perannya. jadi gue kayak di bawah suasana. Lo harus nonton sampai habis gitu, ke bawah cuy sampai habis. Itu lo nonton deh sekali-kali. Mungkin lu masuk ke dalam suasana orang yang menjolimi kayaknya gue. Aku masuk ke suasana orang yang gue menjolimi. banget gitu ya, gue banget. Enggak, lo perhatiin deh. Terus gue ngobrol sama bini gue kan. Iya. Ada satu aktor, gue lupa namanya siapa. Itu orang katanya ya streaming lah ya, pasti duitnya banyak. Tapi katanya dia di kejadian dia sehari-hari ini, ketika dia lagi nggak syuting, dia misalkan lagi ke mall, ke supermarket, kadang suka ditimpukin sama mama cuy, sama ibu-ibu. Dasar. Itu sebuah achievement kalau gue bilang buat si aktor itu. Wih, berarti gue sampai ibu-ibu Sukses. gue Memerankan. anjir nggak hebat, keren anjay sih kalau gue bilang. Nanti ketangkep loh. Iya. Berarti di kehidupan nyata dia kesana kayak orang jahat ya jadi ya. Iya, tragis cuy. Antagonis, tapi menjiwai itu bagus. Iya. Ya, itulah. Itu Kayak dulu Biska gitu ya, Cinta Fitri gitu ya. Ya, udah gitu cinta. Iya. Cuman pas di luar kayak tersanjung deh ya. Gue masih kecil banget itu. Ari Wibowo sama Iya. Lulu Tobing ya. Iya. Oh, lu tua juga umur lu ya? Enggak, kadang-kadang kalau bikin film itu ya 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai berapa tuh ya? 6. Sampai berapa ya? Sampai bosan kayaknya ya, udah bosan baru stop. Tapi sekarang di market yang berbayar yang tadi Meries singgung ya, kayak Netflix, itu kan berbayar ya, berlangganan ya. Itu juga banyak film seriesnya ya, episode 1, 2. Iya, makanya. Dulu kita nonton Digimon, nonton Doraemon, nonton Pokemon, nonton Dragon Ball, itu kan mau nungguin tuh seminggu sekali, Iya, seminggu nungguin jam sekali. 9 pagi hari Minggu. Iya. Sekarang mana ada yang mau tungguin? Udah habis nonton 1 lanjut episode 2, Langsung aja. episode 3. Di maratonin kan. Maraton. Itulah, tapi biar bagaimanapun kita harus terus dukung konten kreator Indonesia, sutradara Indonesia, produser. Ya, biar bagaimanapun dia menghiasi apa ya? Layar kaca ya. Kita ya mau tidak mau kita tetap suka melihat orang susah, jadinya gitu kan, senang melihat Kalau orang. memang iya sih, bener sih. Kalau memang ngerasa Iya, itu iya, nggak berfaedah, kita bikin yang berfaedah gitu mestinya. Iya. Betul, justru karena kita merasa itu tidak berfaedah, jadi kita coba buat yang berfaedah. Idealis dikit lah, nggak apa-apa kayak Pak Wisnu Tama. Ya itulah. Boleh, berarti nanti mungkin next kita bahas sesuatu hal yang faedah kali ya. Mungkin Apa itu contohnya? juga sama teman-teman konten kreator di luar,
mungkin sutradara Om Punjabi yang mau ngeliat, oh ini kayaknya boleh juga nih idenya Camperman nih berfaedah. Ya siapa tahu, mimpi mah tinggi-tinggi aja bos. Anjay. Iya. Anjay. Ya karena gue sih harus ngomong bahwa sebenarnya segmen plus 62 ini ya yang lebih besar itu memang yang ya itu yang pasarnya itu yang yang nonton itu ya yang di rumah, yang lebih sering yang di luar itu kan yang lebih banyak dibanding orang yang kerja dan harus mantengin TV. Akhirnya stasiun-stasiun TV yang tadi para Indosiar yang si ikan terbang itu ya bisa lebih banyak secara ratingnya, dan itu memang benar. Semua yang berbau sinetron ya kita sebut aja semua lah ya, dari SCTI, SCTV itu biar bisa sukses ya karena memang dia belajar awalnya dari RCTI. Akhirnya semakin dia membuat drama yang receh gitu dan mungkin semakin orang banyak nonton, dan ternyata memang orang Indonesia tuh sukanya seperti itu. Ya, memang bikin gemes gitu, bikin gergetan gitu, terus tiba-tiba bersambung lagi zeng gitu bersambung. Oh ketemu nggak jadi ketemu. Iya. Terus zoom in zoom out kan. Iya. Jeng. Ngomong dalam hati. Ya ngomong. Yang satu keluar, yang satu masuk jadi nggak ketemu kan. Padahal itu di satu tempat yang sama kan. Sudah selesai dibikin episode 2 ya. Iya. Bersambung. Yang lanjutin. Ya intinya kita Tapi sekarang pahami. gua film-film di sinetron ya yang di TV swasta ya, stasiun TV. Kalau dulu zaman kita mungkin hanya sekedar iklan ya. Adegan mau ngebunuh atau adegan perselingkuhan yang ketahuan tiba-tiba bersambung atau iklan jet. Kalau sekarang jenis advertising di TV pun berubah loh. Oh ya, gua belum sadar tuh apa tuh? Contoh ya, ini sitkom preman pensiun gitu. Dia lagi di pangkalan ojek, tiba-tiba ada billboard gede, tiba-tiba ada gambar hirup gitu kan. Ya, Kan udah gitu. gambar iklannya ya. Kepikiran ya advertising gitu ya. Terus kadang dari layar zoom fit in jadi zoom in, set. Terus di samping-sampingnya ada iklan, ya nggak sih? Itu yang di bola biasanya tuh begitu. Terus ada baliho ya, terus ada balihonya itu aslinya mungkin kalau kita lihat baliho apa gitu ya, tiba-tiba udah dibajak gitu baliho. Ya. Gambar apaan? Sama misalkan si sinetron itu ibu sama anaknya, ayo nak kita makan dulu, tungguin bapak kamu pulang. Oh penahan lapar, biskuit, jus. Enggak, kasihan. Ada juga yang Kasihan yang lagi pasang baliho itu, jadi dia tahu, wah kayak gue yang pasang nih baliho. Kalau tahu baliho apa gitu. itu udah Jadi balik lagi, menurut teman-teman kalau konten unfaedah itu sebenarnya kita harus support atau enggak? Balik lagi kan faedah. Conclusionnya itu sih, kesimpulannya apa ya? Namanya unfaedah ya. Ayo ujung-ujungnya kita tonton juga kan Kutu Kupret. Ya, kalau Ujung-ujungnya gue sih ya, ini. kalau gue nggak bisa kontrol semuanya, tapi gue bisa kontrol dari gue. Kalau emang itu ngerasa nggak berfaedah, jangan kita lihat. Itu aja sih. Betul. Setuju Jangan malah saya. kita share, jangan kita share ya kan, jangan kita sebarin. Orang malah lihat ntar. Iya. Ya udah kalau nggak berfaedah berhenti dulu aja, nggak usah lu lihat, nggak usah lu sebarin. Udah. Jangan di komen juga ya. Iya, jangan di komen, jangan di like atau dislike, biarin aja udah. Jadi cuekin aja gitu. Kita kasih tips buat teman-teman di luar kalau yang unfaedah. Tadi yang Meries bilang benar. Kalau gue nambahin lagi nih, selain nggak ditonton, nggak di komen, nggak usah di unlike, lo langsung report aja cuy. Kan ada tulisan klik kanan atas tuh, klik cet report as apa, misalkan report spam atau report apa tentang kriminal atau rasisme, tinggal klik, nanti kan di report ke YouTube-nya gitu. Setuju. Betul. Dia pinter. Apalagi Pak? Closing Pak, closing. Closing. Makasih juga tuh bilang Pak As, kita subscriber kita nih udah hampir mau 1000 loh dalam waktu belum sebulan belum. Makasih ya yang sudah subscribe kita. Terharu gua. 1000 ya. 1000 ya.
Nggak nyangka loh, baru video kita belum 10 loh. Ternyata ada Alhamdulillah ya. gue pikir nggak ada yang nonton. 1.000 orang lu nyaris. Alhamdulillah kan. Tidak ada 1 juta kalau nggak ada 1.000 kan. Iya. Iya. Ya kita harus sering-sering bikin video, makanya teman-teman yang nonton ya Video yang berfaedah. Teman-teman yang nonton apa? Gue boleh dilanjutin Gue? ya teman-teman yang nonton mohon disupport ya, kita mudah-mudahan bisa langsung, intinya sih kita supaya bisa rajin aja sih kan. Kalau misalkan memang teman-teman subscribe, teman-teman like, teman-teman share, otomatis kan kita juga lagi untuk bikin konten, terutama konten ngecengin Pak As. Iya, haruslah. Karena paling Kayaknya mudah itu dia lebih tahu. seru deh gue kalau ngecengin Pak As. Boy. Misalkan Pak As hari ini beli baju apa, gue tahu. Oh, Pak As mau Pak As pipis berapa kali ceboknya aja gue tahu. Bercanda ya, Tit. Aduh, kayaknya kompas banget sih gue. Kalau gue tahu Pak As makan siangnya apa, gue tahu pasti ke restoran Padang. Tapi kalau gue perhatiin Meris kayaknya hari ini bener banget ya, itu bener banget. masa. Bener banget. Iya, hari ini ya. Kayaknya habis cair Anak bonusnya. didiknya Pak Wisnu. Kalau bisa ya bonus ya? Luar biasa. Kalau Yoga gue lihat hari ini kayaknya lelah banget sih, lelah. Kalau Meris kayaknya hari ini kayak bener banget. Hari ini gue banyak pemotretan soalnya. Oh iya, luar Karena biasa. hari syuting kan. Apa? Kalau Swasta ya? Rangga hari ini kayaknya smart banget, smart. Kalau Pak As hari ini apa ya, Goy? Yes, kira-kira yang tepat. Hari Lagi ini ya, lagi Gua keluarga nggak bisa Cemara ngomong. banget ya, lagi keluarga Cemara ya. yo, Hari ini Pak As anjay banget. Iya. kata Pas, harta yang paling berharga adalah keluarga, gitu ya Mas ya. Oh, ya kaleng. Ya kalau kita. Ya, nggak gue akan masukin ini. Takutnya lu disuruh nyanyi, takutnya. Suara lu merdu banget gue. Bocor. Tapi angka lainnya kalau lu nggak nyanyi, gue ya angka merdunya itu kalau lu nggak nyanyi. Udah, sampai ketemu lagi Udah ya. video. Sehat-sehat selalu. Siap. Yuk, Jangan lupa Like, komen. subscribe. Gue subscribe kan? Dan share video. Ulang. Oh, ulang. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. dan share video-video faedah dan unfaedah ini ke teman-teman semua. Semoga menghibur. Salam sehat selalu, salam kompak dan salam keluarga. Thank you teman-teman. Thank you Pak As. Thank you. sip, Angga. sip. Thank you Pak Maria.